Manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. This is everything I long for setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Yang manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhan, inilah doa kami, biarlah puji-pujian selalu ada di bibir mulut kami, dan biarlah puji-pujian kami ini bisa menyenangkan hati-Mu, dan biarlah kita semua bersuka cita hanya karena Engkau. inilah yang Kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. This is everything I long for in all I do, singing praises, giving all I Lord, all to you. Be pleasing to your ears, O Lord, sweet sound in your ears, my Lord, and my heart sings for joy because of you. Inilah yang kurenungkan
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Pujian yang sangat indah, bukan begitu Bapak Ibu? Terberkati dengan pujian ini. Ya, saya percaya Bapak Ibu semua terberkati dengan pujian ini. Saya mengajak Bapak Ibu kembali kita naikkan satu pujian. Kasih pasti lemah lembut. Ajarilah setiap kami ya Bapa di surga, kami berhidup saling mengasihi. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Jadilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih Roh Kudus, curahkanlah kasih-Mu, lawatlah setiap kami dengan kasih-Mu, penuhilah kami dengan kasih-Mu. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Siapa Bapak Ibu yang merasakan kasih Tuhan, yang dijamah oleh kasih Tuhan? Ketik amin Bapak Ibu. Saya merasakan kasih Tuhan mengalir saat ini, mengalir dengan dahsyat. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan itu real ya, bisa kita rasakan.
Ya, terima kasih responnya. Marilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, tiada batasnya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang luar biasa pagi hari ini. Roh Kudus, saat ini kembali kami mau datang kepadamu sama-sama belajar firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang beracara, Engkau yang mengambil alih dari awal pelayanan hingga akhirnya darah Yesus tutup bungkus pelayanan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dan kiranya Roh Kudus, Engkau yang berbicara, Engkau yang menaruh kata-katamu di bibir mulut hamba-Mu ini, dan terangi setiap mata hati kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Boleh bantu saya tap layar, bantu saya share. Ya. Pagi hari ini kembali kita mau meneruskan topik tentang ibadah yang sejati, yang berkenan kepada Tuhan, yang seperti apa itu ya. Sebentar, saya putar dulu. Oke. Ya, kembali kita meneruskan topik tentang ibadah yang sejati. Seperti apa sih ibadah yang sejati? Kenapa janji Tuhan itu mungkin sebagian dari kita belum mengalami janji Tuhan yang luar biasa manis dan indah dalam hidup kita. Ya kan, Tuhan kan tidak mungkin Dia berbohong. Kalau kita belum mengalaminya, berarti mungkin ada hal-hal yang kita harus selaraskan dengan firman Tuhan. Hidup kita ini harus kita selaraskan, karena janji Tuhan itu selalu ada kondisinya. Bapak Ibu, memang kasih Tuhan itu tidak ada syarat kita yang harus meresponi kasih Tuhan, tetapi untuk setiap janjinya itu selalu ada kondisinya. Seringkali kita yang berharap Tuhan menggenapi janjinya, kita menunggu-nunggu Tuhan menggenapi janjinya. Padahal bukan Tuhan yang, maksudnya bukan seharusnya kita yang menunggu-nunggu janji Tuhan. Sesungguhnya Tuhanlah yang menunggu-nunggu kita. Ya kan? Pernahkah Bapak Ibu Anda terpikir bahwa Tuhanlah yang menunggu-nunggu kita? Tuhanlah yang demikian rindunya ingin memberkati kita, ingin melihat hidup kita ini hidup yang mengalami kepenuhan, dia hidup yang mengalami segala kelimpahan yang Tuhan berikan. Jadi kalau Bapak Ibu engkau mau tahu hatinya Tuhan, Tuhan itu sedang memperhatikan engkau, sedang mengamat-ngamati engkau. Kapan anakku itu ya, anak-anakku, kekasih-kekasihku itu kembali kepadaku, menghidupi kebenaran firman-Ku, supaya mereka mengalami janji-janjinya, supaya mereka mengalami kebaikan. Itulah isi hatinya Tuhan sesungguhnya untuk Anda dan saya, dan bukan kita yang nunggu-nunggu Tuhan.
Kenapa kita nunggu-nunggu Tuhan? Karena mungkin kita nggak ngerti kebenaran ini, bukan? Ya kan? Kemarin dari kita bahas dari Mazmur 50 ya. Coba saya buka Alkitab suci, HP suci saya ya. Mari kita buka. Kemarin kita bahas sampai Mazmur 50. Jadi Mazmur 50 ini judulnya itu adalah ibadah yang sejati. Pak Ibu, ibadah yang sejati. Dan ironisnya firman ini berbicara tentang ibadah yang sejati. Berarti kan firman ini ditujukan kepada umat Tuhan, umat yang mengenal Tuhan. Tetapi di antara sekian banyak umat Tuhan, Tuhan menegaskan kembali, ya, ada orang-orang yang bahkan Tuhan berkata apa? Mari kita lihat Mazmur berapa kemarin, sampai di mana? Mazmur 50 ayat 16 ya. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku? Sampai Tuhan berkata seperti itu. Ya, kita mau memastikan diri kita pagi hari ini supaya kita jangan sampai menjadi orang-orang yang dimaksudkan oleh Allah ini. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku? Ya, mungkin kita ini, mohon maaf ya, saya tidak menghakimi. Mungkin kita ini juga suka baca firman. Ada di sini yang suka atau yang gak suka? Ya, mungkin kita suka baca firman. Tetapi apakah kita sudah menjadi pelaku firman? Karena kata Tuhan, Dia membenci. Maksud saya seperti ini. Tuhan berkata kepada orang-orang yang mungkin suka baca firman, suka ngeklaim, suka ngedeclare ya. Janji Tuhan. Ya, puji Tuhan ya Kakak Orlando. Semangat Tuhan Yesus mengasihi Kakak Orlando dan semua orang di sini yang suka rajin baca firman. Tetapi kita mau naik satu kelas lagi lebih daripada itu. Bukan hanya saja menjadi pembaca firman, tetapi kita mau belajar menjadi pelaku firman. Karena kata Tuhan, ya, ketika kita menyelidiki ketetapannya, ketika kita menyebut perjanjian Tuhan. Perhatikan di Mazmur 50 ayat 16 itu, ini ditujukan kepada orang-orang siapa? Orang-orang yang menyelidiki ketetapan. Berarti yang membaca firman, bukan? Yang menyebut-nyebut bahkan perjanjian Tuhan di bibir mulut kita. Tetapi apa? Tetapi padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firman-Ku. Jikalau engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia. Perhatikan, ya, kita jangan sampai menjadi orang yang ngakunya beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak melakukan firman. Karena kita tidak akan mengalami janji Tuhan, ya kan? Menjadi pelaku firman itu bukan untuk kebaikan Tuhan, tetapi untuk kebaikan kita sendiri. Supaya kita mengalami janji Tuhan, supaya Tuhan bisa membuktikan, melakukan kewajibannya sebagai Allah kita, Allah yang memelihara kita, Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Kemarin kita sudah share banyak ya, saya nggak akan share lagi bagaimana perbedaan antara umat yang beribadah dan umat yang tidak beribadah kepada Tuhan, supaya dia bisa membuktikan kepada dunia, supaya kita ini bisa menjadi contoh, menjadi terang, menjadi orang-orang yang bisa menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat, supaya kita itu lewat hidup kita, Tuhan bisa menyatakan mukjizat-mukjizatnya dan orang-orang bisa melihat bahwa benar ada perbedaan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Dan tidak mungkin kita bisa sampai ke situ kalau perbuatan kita masih sama seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang dunia, bukan? Kita harus memisahkan diri kita. Maksud saya sekali lagi bukan memisahkan diri kita keluar dari dunia ini ya, tetapi memisahkan diri, menguduskan diri, memperlihatkan bahwa perbuatan kita berbeda dengan perbuatan orang dunia. Ya, saya pernah saksikan bagaimana ketika ya
saya ditawari ya waktu dulu waktu masih aktif bisnis ya, ketika saya ditawari biasalah namanya bisnis ya, ada teman-teman saya waktu itu, karena kita yang kerja gitu, kita termasuk saya dan teman-teman yang kerja dalam suatu perusahaan, biasanya begitu kalau ada pembagian profit, gak usah bagi-bagi orang yang gak kerja, kita aja bagi-bagi kita yang kerja, misal tidak sesuai dengan porsi saham. Cuman waktu itu ya puji Tuhan, bukan karena saya wah baik, bukan karena saya lebih gimana gitu, tapi karena takut akan Tuhan itulah yang menyelamatkan saya. Dan waktu itu saya bilang, enggak, saya ambil saja bagian-bagian yang bukan milik saya hanya mau ngambil bagian yang menjadi milik saya. Sampai karena hal itu saya harus jadi ribet banget. Karena ya ribet sekali lah, karena saya mengambil keputusan untuk seperti itu, untuk berlaku seperti itu, jadinya ribet sekali. Dan saya juga sempat disalahkan sama teman-teman saya, ya sudahlah kalau kamu nggak mau ambil aja dulu, setuju dulu, nanti baru duitnya dikasih kasih bagi-bagi orang susah kek, yatim piatu kek gitu ya. Saya sempat mengalami hal seperti itu, tetapi justru disitulah Bapak Ibu kita menyatakan identitas kita bahwa kita ini berbeda dengan orang-orang dunia. Kalau engkau setuju dengan apa yang orang-orang dunia lakukan, bagaimana mungkin engkau bisa menyatakan identitasmu? Dan tahukah Bapak Ibu, saya memang menolak itu berapa kali, bukan sekali ya, tetapi beberapa kali, dan jumlahnya ya dikatakan besar ya relatif besar, dikatakan kecil ya enggak juga gitu ya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, saya sih melakukannya karena memang takut akan Tuhan sekali lagi. Tetapi yang teman-teman saya candain ya, karena mungkin mereka menutup rasa malu dan lain sebagainya, jadi mereka bercanda seperti ini. Ya nggak apa-apa lah, Ciara mah udah banyak duit, punya ini, punya ono, punya eneh. Padahal waktu itu saya belum seperti yang teman saya katakan ini, belum seperti yang teman saya bilang bahwa saya punya ini, punya ono, punya eneh. Mereka cuma bercanda karena mereka untuk menutupi mungkin. Nah itu dia, kalau ada terang di tengah kegelapan, yang gelap ini merasa gimana gitu ya. Jadi apa yang terjadi, doa alias kelakar alias candaannya teman saya itu, Tuhan nyatakan semuanya. Padahal itu hanyalah bercandaan teman saya, karena hanya untuk menutupi rasa malunya atau rasa gimana ya, karena mengambil bagian yang memang bukan haknya gitu. Nah, saya menyatakan kesaksian ini supaya Bapak Ibu tahu bahwa Tuhan tidak akan, istilahnya bagaimana mungkin Tuhan menyatakan perbuatannya yang ajaib, Tuhan menyatakan pemeliharaannya sebagai Tuhan kita, kalau engkau dan saya tidak mau menyatakan identitas kita. Kita tidak mau memberitahukan kepada dunia bahwa kita ini pengikut Tuhan loh. Kita ini tidak mau melakukan hal itu bukan karena kita tidak bisa, tetapi karena saya tahu siapa Tuhan yang saya sembah. Saya lebih takut sama Tuhan saya lebih hormat sama Tuhan saya, dan saya lebih percaya bahwa Tuhan saya jauh lebih sanggup untuk memelihara saya, jauh lebih sanggup untuk memberkati kehidupan saya. Nah, saya bisa melihat bagaimana Tuhan membawa saya dari kemenangan demi kemenangan, dari kemuliaan demi kemuliaan, dibandingkan teman-teman saya yang kompromi dengan hal-hal seperti itu, bandek, bahkan yang satunya, karena yang satu nggak punya backing kuasa jahat, ya iya kan,
di dunia ini, di dalam dunia bisnis ini, iya, maksudnya hal-hal seperti ini bukan lagi menjadi hal-hal yang tabu. Nah, yang satunya teman saya itu karena dia nggak punya backing kuasa jahat, jadi ya makin mandek. Tetapi yang satunya lagi karena punya backing ya backing tetangga ya dari tetangga dari kuasa jahat. Em, apa yang terjadi ya, walaupun selalu ada jalan karena namanya kuasa jahat itu kan diberikan kuasa, mereka bisa mencuri berkat anak cucu kita untuk diberikan kepada kita, bukan? Iya, bisa ya, karena mereka itu ya sesungguhnya mereka itu pencuri karena mereka tidak punya apa-apa yang bisa diberikan kepada kita. Kalau kita datang kepada mereka, mereka selalu minta transaksi, nggak ada yang gratis ya. Ya ada berkatnya ya. Saya melihat dia diberkati tetapi penuh dengan air mata. Ya kita tentu saja nggak mau diberkati dengan cara-cara seperti itu. Ya kata kitab Amsal apa? The blessing of the Lord makes one rich and he adds no sorrow. Dalam bahasa Indonesianya seperti ini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, dan dia tidak, dalam versi New King James Version-nya terjemahannya seperti ini, dan dia tidak menambah penderitaan. He adds, he itu dia, he adds itu menambah, sorrow itu penderitaan. Itu adalah berkat dari Tuhan, Bapak Ibu. Oke, kita kembali lagi ya. Jadi tadi yang pertama apa? Ibadah yang sejati adalah ibadah di dalam ketaatan. Jadi ibadah kita itu akan menjadi sia-sia ketika kita mengesampingkan firman-Nya. Ketika kita tidak mentaati firman-Nya, ibadah kita akan menjadi ibadah yang sia-sia. Kita mau belajar ya Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu, kita itu kalau ibadah sama Tuhan itu sungguh-sungguh lah. Kenapa? Sungguh-sungguh kita ambil keputusan, jangan mau setengah-setengah, engkau rugi. Engkau gak dapat backup dari Tuhan dan engkau juga gak dapat backup dari si jahat. Kalau mau ikut si jahat, ikutlah sungguh-sungguh. Setidaknya engkau bisa bahagia di sini, misal ya. Tapi nggak ada yang bahagia ya ikut si jahat, mohon maaf ya, saya ralat, nggak ada yang bahagia. Bahagianya semu dan sementara ya, ujungnya pasti akan penderitaan. Itu yang engkau akan tuai kalau ikut si jahat. Tetapi kalau ikut Tuhan ya jangan setengah-setengah, rugi, engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Masih ingat cerita kesaksian yang saya share tentang Bapak rohani saya itu, Pastor John Anosike, yang di Afrika itu ya, bagaimana dia dengan sungguh-sungguh. Jadi teladan yang saya ambil dari Bapak rohani saya yang ini itu ya, karena Bapak rohani saya banyak ya. Satu teladan yang saya ambil yang memberkati saya dari Bapak rohani ini adalah takut akan Tuhan. Itu aja, hormat, takut akan Tuhan. Nah, dan itu sudah menyelamatkan banyak ya, ketika kita memilih untuk takut akan Tuhan, itu sudah menyelamatkan kita dari banyak kebinasaan. Saya sudah men-sharekan bagaimana pada saat COVID tidak ada satupun jemaatnya dari ribuan jemaat itu yang meninggal. Tidak ada satupun yang dirawat di rumah sakit. Bayangkan Bapak Ibu, this thing is real. Maksudnya apa? Hal ini adalah real. Real itu bahasa Indonesia nyata. Jadi engkau jangan main-main dengan firman Tuhan, dengan kebenaran Tuhan, dengan takut akan Tuhan. Engkau jangan main-main. Iya kan? Oke, kita kembali. Ibadah yang sejati itu apa selain kita hidup di dalam ketaatan, dalam takut akan Tuhan? Ya, yang kedua, ibadah yang sejati itu ya adalah ketika kita hidup dengan penuh ucapan syukur. Kita tahu bahwa kita adalah umatnya yang sudah ditebus oleh Tuhan.
hidup dengan penuh ucapan syukur. Masih dalam Mazmur 50 kita baca ya, di ayat yang ke-14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu. Mari saya mau ajak Bapak Ibu melihat sebelum dari Mazmur 14 ini, maksud saya Mazmur 50 ayat 14 ini ada beberapa ayat yang sangat penting ya. Jadi sebetulnya Tuhan itu nggak nuntut engkau memberi perpuluhan, engkau memberi persembahan. Sebetulnya yang dituntut itu adalah ucapan syukurmu. Dan ketika engkau mengucap syukur lewat apa? Ya, sebagian orang mengucap syukur lewat puji-pujian, lewat ucapan syukur, ungkapan hati kepada Tuhan, memuji Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Boleh itu, ya iya boleh, dan Tuhan senang dengan hal itu ya. Dengan puji-pujian, pujilah Tuhan dengan gambus dan kecapi. Engkau bisa bernyanyi, engkau bisa menari untuk Tuhan ketika engkau merasakan syukurmu itu ya. Kadang saya juga begitu, saya bisa nari-nari sendiri di kamar sambil mengucap syukur ya, dan saya merasakan betapa Tuhan senangnya. Tuhan senang, saya juga senang, penuh dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu yang belum sampai ke situ, mari engkau mulai praktekkan mengucap syukur. Engkau mau teriak ya teriaklah, nggak apa-apa ya, kayak Daud menari-nari sampai diketawain sama istrinya. Nggak apa-apa kalau engkau melakukannya untuk Tuhan, dan kau bisa merasakan betapa Tuhan juga senang gitu ya. Saya bisa merasakan ketika saya menari-nari sendiri, berteriak-teriak muji Tuhan. Mungkin orang mikir orang gila ini kali ya, untungnya sendiri dalam kamar. Dan saya bisa merasakan betapa Tuhan itu senang. Dan saya juga senang, penuh dengan sukacita. Hanya bukan karena itu loh Bapak Ibu, bukan karena dapat duit, bukan karena dapat rezeki gitu. Tapi sukacitanya karena ungkapan syukur. Karena benar-benar karena kita mau bersukacita karena Tuhan. Nah Bapak Ibu, engkau yang belum sampai ke sana, periksa hatimu. Mungkin ada berhala-berhala dalam hatimu. Mungkin kau berkata, mungkin karena saya pernah di situ, saya nggak menghakimi. Karena saya pernah di situ, jadi saya bisa ngomong. Waktu dulu ini waktu masih aktif dalam dunia bisnis, kalau nggak dapet kangtau atau nggak dapet profit atau nggak dapet bisnis, nggak bisa bersuka cita. Nah, Bapak Ibu, apakah engkau ada di situ? Ya, mari datang kepada Tuhan, bertobat. Berarti ada sesuatu yang lebih, yang engkau lebih utamakan dibandingkan Tuhan. Ya, tetapi ketika engkau bisa bersukacita bukan karena uang, bukan. Ya, bukan karena engkau nggak dapat bisnis. Maksudnya bukan karena hal-hal yang lain yang kau mimpi-mimpikan, misalnya kau dapat rumah, kau dapat apa kek ya, engkau dapat pacar, atau ya apapun itu. Tetapi saya mau memberitahukan kepada Bapak Ibu, ada sukacita yang tidak bisa dibandingi oleh semuanya itu. Ya, engkau bisa bersukacita, sukacitanya itu melimpah-limpah, meluap-luap karena Tuhan. Ya, saya berdoa Roh Kudus, kiranya Kau yang menolong setiap kekasih-kekasihmu yang ada di live streaming ini, bahwa mereka semua juga mengalami sukacita surgawi seperti yang Engkau berikan kepadaku. Ya, Kakak Boyle, mohon maaf ya, saya sambil baca komentar dan sambil menjawab. Kalau engkau belum, maksud saya engkau belum mengalaminya, berarti mohon maaf sekali lagi, saya tidak menghakimi. Undang Roh Kudus untuk memeriksa mungkin hatimu yang sudah meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu setia. Tuhan itu mengasihi kita, bukan hanya saja Dia setia. Dia itu sebetulnya segala sesuatu yang baik yang kita butuhkan. Segala sesuatu yang baik itu datangnya
dari Bapa kita, kata firman Tuhan kan, bukan dari tetangga sebelah, bukan dari pekerjaanmu, bukan dari usahamu. Engkau yang mungkin saat ini ya bergumul, engkau yang mungkin saat ini yang mengalami begitu banyak penderitaan, kesusahan, mari periksa. Mungkin hatimu itu sudah engkau letakkan kepada mungkin pekerjaanmu, mungkin uangmu, mungkin usahamu. Tetapi hari ini ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, engkau nggak kebetulan. Ya, mari taruh harapanmu, taruh kepercayaanmu, taruh hatimu, taruh sukacitamu itu kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menyediakan segala sesuatu yang kau butuhkan. Tuhan adalah penyediamu, Bapak Ibu, bukan pekerjaanmu, bukan usahamu, bukan tokomu ya. Itu bukan. Itu cuman sarana bagaimana Tuhan memberkatimu. Tetapi sumber penyediaanmu itu datangnya dari Tuhan. Sumber daripada berkatmu itu datangnya dari Tuhan. Saya pernah menyaksikan bagaimana Tuhan menggembleng saya ya. Saya pernah menyaksikan bagaimana Tuhan menggembleng saya. Setiap bulan saya sebetulnya nggak punya income, tetapi saya bisa memberi kepada pekerjaan Tuhan, kepada sesama, jauh lebih banyak daripada yang saya berikan bahkan pada saat saya diberkati Tuhan. Saya pernah menyaksikan itu kan, saya nggak akan saksikan ulang-ulang lagi ya, kasihan Bapak Ibu yang dengar setiap hari. Saya pernah menyaksikan dan saya tahu Tuhan itu lagi ngegembleng saya, lagi ngajar saya supaya saya tidak mengandalkan hasil usaha saya, supaya saya tidak mengandalkan bisnis saya, supaya saya tidak mengandalkan hasil pekerjaan tangan saya. Ya saya tahu, dan itu sakit banget buat saya. Karena saya biasa mengandalkan diri sendiri. Suami aja saya nggak bergantung gitu sama suami ya untuk penyediaan. Apalagi ini sekarang nggak boleh ngandalin siapa-siapa, nggak bisa ngandalin diri sendiri. Ya, tetapi ngandalin Tuhan itu sakit karena tiap hari kita harus bergumul dengan iman. Ya, kita harus bergumul, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan akhir bulan untuk membayar semua tagihan. Saya tahu ya Bapak Ibu yang ada di posisi itu, engkau nggak sendirian. Saya yang ngomong ini pernah ngalamin, dan itu bukan cuman sebulan, 2 bulan. Ya kalau sebulan, 2 bulan ya gampang lah. Tetapi bertahun-tahun Bapak Ibu, bertahun-tahun saya harus seperti itu ya. Setiap malam kadang nangis, bukan kadang, hampir setiap malam nangis. Nggak enak dididik sama Tuhan itu ya, nggak enak. Tetapi Bapak Ibu percaya ketika kau menaruh harapanmu kepada Tuhan, ketika engkau menggantungkan kepercayaanmu kepada Tuhan, kepada firman-Nya yang tidak pernah gagal, engkau pasti akan mengalami juga mukjizat Tuhan dalam hidupmu. Ya, mari engkau periksa. Nah, tadi saya belum menjawab tadi pertanyaan, kenapa hati saya tawar ya. Ya, itu tadi satu, kenapa. Tetapi yang kedua, bagaimana caranya supaya kita kembali, supaya nggak tawar lagi. Nah, Bapak Ibu, ketika engkau pertama jatuh cinta kepada pasanganmu, apa yang kau lakukan? Yang kau lakukan apa? Mungkin kasih perhatian gitu ya, WhatsApp, atau zaman dulu belum ada WhatsApp, BB-an misalnya, BB Messenger ya. Atau ya Kakak Meliana, betul, pendekatan lagi. Itu yang harus engkau lakukan. Mungkin waktu awal engkau jatuh cinta, apa yang kau lakukan? Engkau berkorban buat dia gitu ya, walaupun kau sibuk gitu ya, pulang dari kantor misalnya nggak ada waktu, tetap udah capek malam-malam juga tetap ngapelin kekasihmu, bukan begitu? Mungkin kau nggak ada duit, mungkin udah
akhir bulan belum gajian. Tetapi untuk kekasihmu itu ya, engkau bisa menyisihkan uang buat ngajak dia nonton. Bukan begitu? Pada saat engkau pertama jatuh hati dengan kekasihmu. Nah, hal itu juga yang harus engkau lakukan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah berubah. Kasihnya itu gak pernah tawar. Dan janjinya dia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Yang meninggalkan dia itu kita. Ya, seringkali kita sampai di situ doang, betul? Bapak Ibu, seringkali kita mendengar pendeta-pendeta berkhotbah. Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak pernah sendirian. Bukan begitu? Mohon maaf ya. Saya bukan sedang mengolok-olok, enggak ya, mohon maaf sekali lagi. Tetapi seringkali itu kan yang kita dengar. Tetapi yang kita lupa dan mungkin tidak sering dikumandangkan di mimbar-mimbar, bahwa ketika Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan kita, itu bukan berarti, sekali lagi ya saya highlight, bukan berarti kita selalu disertai oleh Tuhan, bukan. Kenapa? Karena seringkali kita meninggalkan Tuhan. Ya kan? Kalau seorang gembala memimpin domba-dombanya nih ya, gembala itu pasti kan membawa ke padang rumput hijau, bukan? Yang banyak makanannya, ke air yang tenang, bukan begitu? Dia nggak akan mimpin engkau ke jurang atau ke tempat di mana begitu banyak binatang buas yang bisa memakan, menghancurkan, membinasakan kita, bukan? Tetapi nih ya, kalau misalnya si domba itu nggak mau denger, domba itu pilih jalan sendiri, ya nggak mungkin dong, nggak mungkin dua orang berjalan bersama-sama kalau mereka tidak sepakat. Bukan begitu kata kitab Amos kalau nggak salah ya. Tidak mungkin dua orang berjalan bersama-sama kalau tidak sepakat. Kepalanya itu harus satu. Nggak mungkin engkau mau jadi kepala dan suruh Tuhan ngikutin engkau. Logikanya di mana gitu. Tetapi ironisnya inilah yang kita percaya, bukan? Yang banyak sekali umat Tuhan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Sedangkan saya tetap, misalnya saya nggak ngomong Bapak Ibu ya, sedangkan misalnya saya tetap memilih jalan hidup saya sendiri dan kita berpikir Tuhan akan ngikutin kita terus. Memang Tuhan itu kacung kita apa ya? Ya coba, betul kan? Apakah Tuhan itu kacung kita gitu ya? Seringkali begitu kan? Namun ya tidak membatasi kasih Tuhan ya, saya melihat apalagi di akhir zaman ini banyak sekali, karena mungkin ketika mungkin hamba-hambanya terbatas ya namanya, mungkin lebih banyak domba kan dibanding hamba-hambanya. Dan apa yang saya lihat, bagaimana Tuhan itu bisa menyatakan dirinya sendiri loh kepada orang-orang yang terhilang di luar sana. Menyatakan diri langsung, baik itu lewat mimpi, baik itu penampakan ya. Luar biasa dahsyat Tuhan itu. Ketika orang-orang tersebut masih terbelenggu dalam dosa, ketika mereka jauh dari Tuhan. Sedemikian besar kasih Tuhan kepada kita. Luar biasa. Tuhan tetap memanggil kita karena memang Dia datang ke dunia ini pada zaman sekarang ini untuk memanggil orang-orang yang berdosa untuk diselamatkan. Ya, ada waktunya nanti Dia datang sebagai hakim. Tetapi Bapak Ibu, ketika engkau masih punya kesempatan, ketika Dia masih memberikan waktu untuk kita bertobat, mari kita datang dan bertobat, karena di luar Tuhan tidak ada sesuatu pun yang baik.
Saya udah ceritakan kan bagaimana teman saya itu, teman bisnis saya yang punya backingan kuasa jahat. Ya mungkin ya diberkati secara kekayaan gitu ya, karena punya kuasa jahat. Tetapi kalau engkau nggak punya apa-apa ya, sama Tuhan nggak nempel, sama kuasa jahat nggak nempel, tengah-tengah habislah engkau. Jangan mau pilih juga kuasanya tetangga kita yang tetangga jahat itu ya, karena ujungnya pasti kebinasaan dan penderitaan. Gak usah nunggu sampai di kekekalan di dunia pun saya melihat hidupnya penuh dengan air mata dan penderitaan. Kita nggak mau diberkati seperti itu. Kita mau diberkati dengan caranya Tuhan. Ya kan, kita mau mengalami janji-janji Tuhan, karena janji Tuhan itu otomatis. Engkau nggak usah nangis-nangis, engkau nggak usah istilahnya ngemis-ngemis, minta Tuhan untuk menyatakan janjinya dalam hidup kita. Ketika kita aligning ourselves, ketika kita menyelaraskan hati kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita dengan janjinya, dengan firman-Nya, maka itu otomatis, karena Tuhan itu bekerja, Bapak Ibu, lewat hukum-hukumnya. Nah, ini yang seringkali umat Tuhan gak ngerti. Taunya cuma satu, Allah itu adalah kasih. Jadi kalaupun kita berdosa, ya gak apa-apa, diampuni. Taunya cuma itu doang. Mohon maaf sekali lagi, saya tidak menghakimi. Cuman saya melihat, saya merasa hati saya teriris gitu ya, melihat begitu banyak umat Tuhan binasa karena tidak mengerti kebenaran. Cuma taunya bahwa Allah itu kasih titik. Dan Allah akan mengampuni untuk setiap perbuatan dosa kita. Memang betul setiap kali kita datang kepada Tuhan di 1 Yohanes 1 ayat 9 ya. Kalau kita mengaku dosa kita, Dia adalah setia dan adil, Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Tetapi yang kita lupa itu bahwa Allah itu bekerja lewat hukum-hukumnya. Kalau kita ingin mengalami semua janji Tuhan, bahkan Tuhan Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 10, aku datang untuk memberikan hidup dengan segala kelimpahannya. Nah, kenapa umat Tuhan belum mengalami? Makanya mari kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk periksa hati kita, periksa pikiran kita. Masih adakah berhala-berhala? Masih adakah hal-hal lain yang lebih kita andalkan, yang lebih kita cintai, yang lebih kita percaya dibandingkan Tuhan? Mari kita mau sungguh-sungguh membawa hidup kita menjadi hidup yang beribadah, ibadah sejati dengan ketaatan, dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, memang Tuhan tidak menuntut pemberian kita seperti yang tadi yang saya bacakan ya di firman Tuhan di kitab Mazmur 50. Tetapi bukan berarti kita tidak mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Betul kan? Ketika kita mengucap syukur, misalnya nih Bapak Ibu, ketika seseorang berbuat baik kepadamu dan engkau mau bersyukur, engkau mau berterima kasih, apa yang kau lakukan? Setidaknya engkau berterima kasih dengan bibir mulutmu, bukan? Ya kan? Atau mungkin kalau saya, apa sih yang bisa saya lakukan untuk orang itu? Karena orang itu sudah sangat baik buat saya. Apalagi untuk Tuhan yang sudah memberikan nyawanya bagi kita. Seharusnya kehidupan kita itu menjadi hidup yang selalu hidup yang berhutang kepada Tuhan, karena Tuhan sudah membayar semua kutuk dosa kita. Bukan hanya saja membayar semua kutuk dosa kita, kalau kita bisa menikmati kesehatan, kalau kita bisa menikmati berkat Tuhan, ataupun segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Tuhan, bukan dari tetangga kita,
atau bukan dari pekerjaan kita, bukan dari bos kita. Mungkin iya lewat bos kita, ya kita juga harus menghormati atasan kita. Tetapi semuanya berasal daripada Tuhan. Jadi hidup kita itu seharusnya hidup yang penuh dengan ucapan syukur. Jadi bukan hanya seharusnya ya Bapak Ibu, bukan hanya saja pemberian, apa perpuluhan, apa persembahan. Seharusnya hidup kita yang seharusnya kita berikan kepada Tuhan, bukan? Ya kan, kalau kita masih berhitung-hitung, mohon maaf ya, saya tidak menghakimi. Firman ini berbicara kepada diri saya sendiri juga, bukan hanya kepada Bapak Ibu, bukan berarti saya lebih gimana gitu, enggak lah ya. Saya mungkin orang yang paling berdosa dibandingkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah merasa terhakimi kalau firman Tuhan ini disampaikan. Nah, kalau kita masih berhitung-hitung tentang, oh saya sudah memberi sangat banyak loh ya, sudah sangat banyak saya memberi, misal, atau perpuluhan. Sebetulnya kenapa sih Tuhan perpuluhan itu? Sebetulnya yang awal pertama kali memberikan perpuluhan itu siapa? Abraham, bukan? Bukan inisiatifnya Tuhan minta perpuluhan, bukan. Abraham yang pertama kali memberikan perpuluhan sebagai ungkapan syukurnya, ya kan? Dan kemudian apa? Tuhan berkata, upahmu akan menjadi sangat besar. Setelah Abraham memberikan perpuluhan itu, kemudian Tuhan mendatangi Abraham lewat mimpi, ya kan? Dan kemudian apa yang kita perhatikan, keturunannya setelah Abraham itu Yakub, kan? Yakub yang berjanji sendiri kepada Tuhan, Tuhan, jikalau engkau memberikan aku ya makanan, tempat tidur, ketika Yakub mulai merantau, ya, mulai merantau. Waduh, sudah pukul 4.54, cepat sekali ya. Ya, sebetulnya yang saya mau tekankan itu ya, oke, karena sudah pukul 4.54, saya akan berhenti di sini. Saya cuma mau menekankan, sebetulnya semua pemberian kita, baik itu termasuk perpuluhan, persembahan, itu adalah ungkapan syukur kita. Dan sesungguhnya itu adalah nothing, itu adalah tidak ada apa-apa. Seharusnya kita memberikan diri kita. Karena kalau hati kita sudah berikan kepada Tuhan, ya, persoalannya hati. Uang itu berbicara banyak, Bapak Ibu. Uang itu berbicara di mana hatimu berada. Karena kata firman, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Itu ya kenapa Tuhan bilang perpuluhan, persembahan. Sebetulnya itu adalah termometer hati kita, Bapak Ibu. Ya, ketika engkau mengasihi dunia ini, ya disitulah uangmu berada. Ya, uangmu engkau akan habiskan untuk membeli hal-hal yang memuaskan hatimu. Ketika engkau mencintai dunia ini, ya, engkau misalnya mencintai apalah, saya nggak tahu ya, mencintai hobimu, mencintai apa gitu ya, disitulah ya. Tetapi ketika engkau mengasihi Tuhan, ya di situ juga uangmu berada ya. Mau selalu mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, karena kau mengasihi Tuhan, bukan? Ya, kan? Engkau masih berhitung-hitung, berarti ya engkau jawab sendiri. Saya tidak akan menjawab buat Bapak Ibu. Oke, kita berdoa ya, kita tutup dalam doa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang sudah. Mari Roh Kudus, tolonglah setiap kami anak-anak-Mu, kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini. Kami tahu sesungguhnya Engkaulah yang terbaik dalam hidup kami. Bahkan segala sesuatu yang baik datangnya daripada Engkau. Bahkan Engkau memiliki rencana yang jauh lebih besar, jauh lebih indah, jauh lebih luar biasa daripada apa yang dapat kami bayangkan, pikirkan, ataupun doakan. Nah, masalahnya jika
saat ini kami belum melihatnya, ampuni kami Bapa di surga, ampuni kami kalau selama ini mungkin kami menjadi orang-orang yang sepertinya beribadah kepada Tuhan. Kami selalu datang kepadamu dalam ibadah kami setiap minggu ataupun setiap hari. Mungkin kami sering menyelidiki ketetapan-ketetapan-Mu, membaca firman-Mu, tetapi mungkin hati kami sudah jauh daripadamu. Mungkin hati kami mengasihi hal-hal yang lain di luar Engkau. Mungkin kami lebih percaya kepada pekerjaan kami. Mungkin kami lebih percaya kepada usaha kami dibandingkan kepadamu. Kami mengaku sebagai orang percaya kepadamu. Tetapi dalam tindakan kami, dalam perbuatan kami, dalam hati kami, sesungguhnya kami lebih mengandalkan diri kami sendiri dibandingkan Engkau. Saat ini kami sungguh-sungguh mohon ampun. Datang kepadamu, kami menyesal, kami bertobat. Ampuni kami Bapa yang di surga. Belas kasihan-Mu turun atas kami. Belas kasihan-Mu turun atas kami. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, roh. Bapak Ibu semua yang mau bertobat, Engkau yang mau bertobat, Engkau taruh tanganmu di dada. Saat ini saya berdoa untuk Engkau. Bapa di surga, belas kasihan-Mu turun atas kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini, yang mau sungguh-sungguh bertobat. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohmu. Hancurkan, patahkan setiap belenggu-belenggu penyembahan berhala, belenggu-belenggu kutuk dosa, kutuk penyembahan berhala sudah hancur, sudah patah atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah Engkau bebas sekarang. Roh Kudus, mari Engkau jamah lawat setiap kekasih-Mu yang ada di live streaming ini. Lawat setiap kekasih-kekasih-Mu dengan kasih-Mu. Bawa mereka kepada kasih yang mula-mula. Bawa mereka semua kepada kasih yang mula-mula. Berikan mereka satu kerinduan, satu kehausan, yakni mereka merindukan dan haus dan lapar akan Engkau Tuhan, lebih daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Roh yang haus dan lapar akan Tuhan turun terus atas Bapak Ibu semua, turun terus. Terima kasih Roh Kudus. Roh yang takut akan Tuhan turun atas kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan roh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, sehingga sungguh kami tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat ini saya akan berdoa-doa berkat bagi Bapak Ibu. Darah Yesus sudah membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat Tuhan kepadamu, kepada hidupmu, kepada rumah tanggamu, keluargamu, anak cucumu, toko-tokomu, usaha-usahamu diberkati Tuhan berlimpah-limpah, sehingga engkau bisa menyatakan kemuliaan Tuhan kemanapun kau pergi. Orang-orang bisa melihat perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Mari Roh Kudus, saya mengundang Engkau untuk menjamah setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Darah Yesus sudah
sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, kutuk penderitaan, kutuk dosa atas hidupmu sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit penyakit saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas dalam nama Tuhan Yesus. Bebas sekarang. Saya melepaskan berkat kesembuhan atas engkau. Kesembuhan turun atas engkau sekarang. Ya. Tekanan darahmu normal, gula darahmu normal. Asmu berfungsi dengan baik. Ginjalmu berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Sel-sel kanker, sel-sel tumor, ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus, mati sampai ke akar-akarnya, dan saya cabut keluar semua dan saya buang ke tubuh dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sakit tumor, sakit kanker, taruh tanganmu di bagian saya, mengutuki sel-sel kanker, sel-sel tumor sampai ke akar-akarnya, mati. Sel-sel yang abnormal mati sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Setiap sisa-sisa pekerjaan si jahat saya cabut keluar semua dan saya buang ke tubir laut sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Negatif kanker, negatif tumor dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang kelihatan, kebenarannya cuma satu, engkau sudah sembuh, dan pegang itu ya. Engkau sudah sembuh, pegang itu. Imani, hidupi, syukuri sama Tuhan bahwa engkau sudah sembuh dalam Tuhan Yesus. Terima kasih ya. Sakit penyakit nggak boleh ada dalam tubuhmu, karena tubuh jiwa rohmu sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Saya tolak semua sakit penyakit dari tubuhnya anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini. Saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk karyamu, untuk jamahanmu, atas kekasih-kekasihmu yang ada di live streaming ini. Ya, saya berdoa juga untuk Pak Eliader, ada apa tadi namanya, Hervas ya. Darah Yesus sudah mengalir sekarang, saya melepaskan darah Yesus atas peredaran darahmu sekarang dialiri oleh darah Yesus. Darah Yesus mengalir atas Pak Eliader. Semua virus-virus yang jahat mati, virus-virus yang jahat mati dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah sekarang tubuhmu, diberkatilah tubuhmu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bebas, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Pak Eliader. Ya, Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, engkau boleh tuliskan di komentar, atau yang mau kesaksian boleh ya, atau yang mau didoakan secara khusus boleh juga tulis di komentar. Saya akan undang untuk naik ke atas. Terima kasih Kakak Meliana, Kakak Orlando, Kakak Sianturi, Ibu Evi Lampus, Kakak Santie, Ibu Tiurma, semangat, Kakak Cidel, ada siapa lagi di sini? Kakak Henny Ping, terima kasih Cece Henny buat doa-doanya, terima kasih. Urapan Tuhan mengalir atas Cece Henny, mengalir, urapan doa, diberkati engkau dengan urapan doa ketika engkau berdoa. Ada kuasa Tuhan yang keluar dalam nama Tuhan Yesus. Cece Henny ya, terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan akan membawa engkau dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan. Ada pemulihan dalam rumah tanggamu dalam nama Tuhan Yesus. Ada berkat Tuhan untuk anak-anakmu, untuk penyediaan dalam nama Tuhan Yesus ya. Ada Kakak Lubiuseni, ada Kakak Tika, ada Kakak Juli Mata, ada Kakak Husin, ada Ibu Eli yang rajin sekali ya.
ada Ibu Elita Taragan, ada kakak Mama Injil, dan semuanya. Oke, mari kita memuji Tuhan. Bapak Ibu, ada kakak Pimping, semangat. Kak Pimping sudah dibebaskan. Puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Kita naikkan lagi ya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih. Oh, Cek, doakan Orlando lagi sakit. Oh, sakit apa ya Kak Orlando? Oh, terima kasih Bu Esther untuk kesaksiannya. Tadi sakit di bawah dada tapi sekarang sudah sembuh. Puji Tuhan. Bu Esther kenapa nggak ngomong aja langsung? Kakak Orlando, mohon maaf sakit apa Kakak Orlando? Waduh, kita berdoa ya. Lagi di rumah sakit Kak Kak Orlando. Oh, masih di sini Kak? Gimana Bu Esther? Tadi Kak Orlando bilang tadi malam dibawa ke rumah sakit gitu. Oh, coba saya undang ya. Kalau dia, kalau enggak ya nggak apa-apa, kita doakan langsung. Kakak Orlando, saya sudah undang naik ke atas. Saya kecilin dulu. Pasti. Shalom Kak Orlando. Waduh, sakit apa? Shalom. Semalam ada demam Kak. Demam tinggi. Demam. Oh, tapi sampai sekarang udah pulang. Seluruh badan gemetar. Gimana Kak? Iya, pulang semalam. Ada demam tinggi sampai badan semua gemetar. Terus panas tinggi sampai seluruh badan kaku. Iya. Terus dibawa ke rumah sakit. Ya. Sampai di rumah sakit di tensi darah kurang, darah saya kurang. Tensinya rendah. Iya. Tensinya rendah Pak? Oh, iya. Oke. Doa ya. Yuk Bu Esther, mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu menyerahkan Kak Orlando ke dalam tangan-Mu. Mohon maaf Kak Orlando sekarang badannya masih lemes ya? Masih sakit kepala? Sakit kepala, soalnya belum tidur. Oh, ya ampun. Ya, mari kita berdoa ya. Oke. Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Kak Orlando. Sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu-belenggu kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit. Belenggu-belenggu mantra, jimat sudah hancur, sudah patah atas Kak Orlando. Belenggu kutuk hancur, sudah patah atas Kak Orlando. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap sakit, penyakit, roh demam, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saya melepaskan berkat kesembuhan atas Kak Orlando. Kasih Tuhan mengalir, sekarang mengalir. Menjamah Kak Orlando. Menjamah Kak Orlando sekarang. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk Tuhanmu dan mawatanmu sekarang atas Kak Orlando. Sekarang sakit di kepalanya sembuh. Sakit di kepalanya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Demamnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Semua ketakutan, kekhawatiran hilang dalam nama Tuhan Yesus. Roh intimidasi aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan mengalir memenuhi hatinya Kak Orlando. Segala trauma-trauma di masa lalu sekarang dipulihkan, disembuhkan oleh kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Sekarang mulai hari ini, mulai sejak doakan ini bisa tidur dengan nyenyak.
dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya, sekarang badannya yang pegel-pegel, yang sakit-sakit, saya perkatakan sekarang ada kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Hilang semua pegel-pegelnya, sakit-sakitnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Kak Orlando, semangat. Sekarang apa yang Kak Orlando Iya, Kak, rasakan terima kasih. setelah didoakan? Hilang sakit kepalanya. Ya, puji Tuhan. Badannya gimana? Tadinya pegel-pegel kah? Semalam pegel-pegel, ini sudah tidak. Oh, sudah tidak. Ya, puji Tuhan. Ya, semangat Kak Orlando. Tuhan Yesus sangat mengasihi Kak Orlando. Itu yang Semalam saya itu dapat. Gimana, Kak? semalam itu setelah ada panas tinggi itu, mulut sudah kaku, lidah sudah ngomong sudah nggak jelas. Oh, Setelah iya. bawa ke rumah sakit, puji Tuhan, sebelum diperiksa dokter aku udah kuat kembali. Oh, puji Tuhan. Ya, itu berkat Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Darah Yesus tutup bungkus Kak Orlando dan keluarga, tutup Amin. bungkus. Ada perlindungan Tuhan yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Kakak Orlando juga. Amin. Dan istri ya jangan buka celah ya, jangan buka celah. Darah Yesus tutup bungkus, perlindungan Tuhan sempurna atas keluarganya Kak Orlando dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan Kak Orlando, semangat. Ya. Amin. Terima Oke. kasih Kak Ciara. Bu Esther, Ya, terima kasih. sama-sama. Izin turun ya. Oke, saya disconnect ya. Oke. Kakak Cidel, ada kemenangan dalam pemulihan ekonomi. Amin, amin. Oke. Kita naikkan lagi ya pujian ini. Kasih pasti lemah lembut. Bapak Ibu yang sakit yang mau didoakan juga boleh ya. Boleh tulis di komentar. Sambil kita naikkan pujian ini dulu. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Jadilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ya, Kakak Pimpin, gak apa-apa. Monggo silahkan ya. Saya masih membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang sakit untuk didoakan. Bapak Eliader tadi sudah didoakan. Apa yang Bapak Eliader rasakan? Ya, shalom. Ada Ibu Vera juga yang setia. Diberkati terus ya. Kasih-Mu Tuhan. Jarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni.
Ajarlah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ku tiada batasnya. Kakak Cidel anaknya namanya siapa ya? Tuliskan komentar biar didoakan. Shalom Kakak Email, Mona Lisa, selamat bergabung. Ada Kakak Ridwan, Shalom. Oh Dela, oke. Penyakit herpes itu panas setelah didoakan panasnya berkurang. Oh puji Tuhan, Pak Eliadar semangat ya. Oke, saya berdoa juga untuk Dela. Roh Kudus, jamahlah Dela saat ini. Saya menghardik sariawan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang, sariawanmu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Kadela. Puji Tuhan ya Pak Eliade, panasnya berkurang. Sekarang saya berdoa lagi. Sekarang panasnya bukan hanya berkurang, tetapi panasnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Panasnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Untuk sebentar ya. Ya, Pak Eliader, panasnya sekarang hilang, bukan lagi berkurang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Pak Eliader. Saya berdoa juga untuk Pak Paulus Siregar. Pak Paulus kalau mau diundang naik, silahkan Pak Paulus, saya sudah undang naik ke atas. Shalom, kita ketemu lagi di sini Pak Ridwan ya. Biasanya ketemu di Pak Pastor Andi Simon. Shalom Pak Paulus. Apa yang Bapak rasakan sekarang? Lambungnya Bu, lambung. Sakit. Iya. Oke, kita berdoa ya. Mari kita tolong. berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu menyerahkan Bapak Paulus Siregar ke dalam tangan-Mu. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Bapak Paulus, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk, keturunan, kutuk sakit, penyakit sudah hancur, sudah patah atas Pak Paulus dalam nama Tuhan Yesus. Saya usir roh intimidasi, roh kekhawatiran, roh sakit lambung. Saat ini saya perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas. Sekarang saya lepaskan berkat kesembuhan, asam lambungmu normal. Amin. Lambungmu udah gak sakit lagi sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau sudah bebas, engkau sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Pak Paulus. Bapak, apa yang sekarang Bapak rasakan? Gimana lambungnya? Lega, lega ya. Udah lega? Ya. Oh, puji Tuhan ya. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Bapak Paulus. Pak Paulus ya, jangan suka khawatir. Iya Bu. Ya. Ya, oke. Kalau gitu Bapak ada di mana? Di kota mana nih? Di Bekasi Bu. Oh, Bekasi toh. Iya. Bu. Oke, jangan suka khawatir. Selalu pasti ada penyediaan Tuhan untuk yang kau butuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Amin. Oke, Pak Paulus, saya mohon disconnect dulu ya. Mohon izin ya. Ya Bu, makasih Bun. Ya, puji Tuhan Yesus. Oh, Pak Eliander, terima kasih Roh Kudus, herpesnya sembuh. Puji Tuhan, udah gak panas lagi. Ya, puji Tuhan Pak Eliander ya. Tuhan Yesus dahsyat. Roh Kudus dahsyat, terima kasih. Kakak Mojo Gifar, ya.
damai sejahtera itu datangnya hanya dari Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu berjanji pada waktu dia masih ada di dunia ini, damai sejahtera aku berikan kepadamu, bukan seperti yang dunia ini berikan. Nah, selama engkau maksud saya, jikalau engkau mau ya menerima sang pemilik damai sejahtera itu, maka hidupmu akan dipenuhi oleh damai sejahtera. Karena saya bisa aja mendoakan kakak Mojo untuk tenang, untuk mengalami damai sejahtera. Tetapi selama engkau masih buka pintu untuk yang lain, nanti yang lain yang datang. Paham kan maksud saya ya? Saya di sini itu saya tidak, maksud saya hanya memberitahu kebenaran ya. Jadi kita itu nggak bisa punya dua, maksudnya dua apa? Kita nggak bisa punya dua pijakan gitu ya. Mau yang A atau yang B gitu. Iya kan? Kalau mau dua-duanya nggak bisa. Jadi engkau harus menentukan pijakanmu. Tetapi percayalah bahwa sang damai sejahtera itu ya, sang satu pribadi yang bisa memberikan kepada kita damai sejahtera yang di luar akal pikiran, yang bisa memberikan kita sukacita yang di luar dari akal pikiran. Itu hanya satu pribadi, itu hanyalah Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Kadang orang-orang gak paham berpikir dan mengata-ngatai bahwa kita itu Tuhannya 3. Itu karena gak paham ya. Karena Tuhan itu bisa saja menjelma menjadi apa saja, bukan? Dia adalah Tuhan. Dia bukan, maksudnya jangan mencocokkan Tuhan yang di luar akal pikiran itu kepada pikiran kita yang kecil. Jangan kita, pikiran kita yang segede ini mau menampung Allah yang menciptakan kita. Saya sih nggak mau punya Allah yang bisa ditampung oleh akal kita. Berarti dia bukan Allah, bukan? Dia adalah Allah karena memang dia tidak terbatas, tidak bisa dipahami oleh pikiran kita. Nah, kakak Mojo, jika engkau mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, saat ini saya bimbing engkau dalam doa, dan kau akan mengalami damai sejahtera itu. Ya, ikutin saya sekarang. Bapa di surga, saat ini saya datang kepadamu, saya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, untuk menebus semua dosa-dosa saya, dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan naik ke surga. Saya bertobat dari semua dosa-dosa saya. Dan saya mau menerima Engkau. Sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saya. Masuklah sekarang ke dalam hatiku Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat, engkau sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Saat ini saya berdoa bagi engkau ya. Saya akan berdoa dan saya akan melepaskan damai sejahtera Tuhan bagi engkau. Bapa di surga, terima kasih ada begitu banyak malaikat saat ini yang bersorak-sorai menerima satu jiwa masuk ke dalam kerajaan terang Tuhan. Saat ini saya berdoa bagi engkau, darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu, sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk penyembahan berhala, kutuk dosamu sudah hancur, sudah patah. Kutuk jimat, kutuk mantra sudah hancur, sudah patah atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh jahat, roh kutuk, roh penyembahan berhala, roh intimidasi,
Saya usir keluar sekarang dari Kakak Mojo dalam nama Tuhan Yesus. Roh kekhawatiran, roh anxiety, kecemasan, sekarang saya perintahkan keluar dari Kak Mojo dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas. Saya melepaskan damai sejahtera surgawi sekarang turun atas engkau. Turun atas engkau, kasih Tuhan yang di luar akal pikiran, di luar nalar itu menjamah dan memenuhi hatimu. Sukacita surgawi turun atas engkau dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Selamat Kakak Mojo ikut live streaming saya setiap pagi pukul 4 pagi, atau kakak juga bisa ngikutin live streaming lainnya ya. Ngikutin live streamingnya Pastor Andi Simon juga boleh, atau siapa saja yang baik ya. Tetapi engkau kalau bisa ya ikut pukul 4 pagi ya, ikut live streaming saya pukul 4 pagi supaya engkau terberkati dengan kebenaran firman, supaya engkau bisa mengenal Tuhan lebih baik lagi. Dan kalau engkau belum punya Alkitab, bisa download. Zaman sekarang download di HP ya. Oke, kalau gitu saya rasa sudah cukup ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Ya, terima kasih Kakak Orlando. Terima kasih Bu Esther yang sudah mendoakan. Terima kasih. Sama-sama. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Shalom. Dadah, salam. Dadah.